Dalam sejarah MotoGP, ada musim-musim juara, ada musim dominasi, dan ada musim yang mengubah cara kita memandang seorang pembalap. MotoGP 2019 masuk ke kategori terakhir, bukan karena Marc Marquez sekedar menang, tetapi karena cara ia menang terasa seperti melampaui batas yang selama ini dianggap manusiawi. Musim ini tidak berdiri sendiri, ia adalah puncak dari perjalanan panjang. Dari bocah berani di Moto2, dari rookie yang menantang legenda, dari juara agresif yang sering jatuh, hingga akhirnya menjadi pembalap yang sepenuhnya memahami kapan harus menahan diri. Marc Marquez 2019 bukan lagi pembalap yang ingin membuktikan bahwa ia berani. Dunia sudah tahu itu. Ia kini ingin membuktikan bahwa ia menguasai permainan. Dan sejak seri pertama, terasa jelas, musim ini bukan tentang siapa yang bisa mengejar Marc Marquez, tapi tentang seberapa lama Marquez membiarkan orang lain bermimpi. Mari mulai dari fakta paling dingin, yakni angka. Dari 19 seri MotoGP 2019, Marc Marquez naik podium sebanyak 18 kali. Lebih ekstrim lagi, 12 diantaranya adalah kemenangan. Sisanya mayoritas posisi kedua. Ia mengunci gelar dunia dengan sisa 4 seri. Sesuatu yang jarang terjadi di era MotoGP modern yang kompetitif. Lebih dari itu, selisih poinnya dengan rival terdekat mencapai level yang terasa tidak manusiawi. Kejuaraan seolah hanya formalitas sejak paruh musim. Namun angka-angka ini baru permukaannya saja. Karena jika kita hanya berbicara statistik, kita justru kehilangan esensi mengapa musim ini begitu istimewa. Kehebatan Marquez 2019 bukan soal seberapa sering ia menang, melainkan seberapa jarang ia gagal. Di era di mana kesalahan kecil bisa menjatuhkan rider dari posisi pertama ke ke-6, konsistensi Marquez terlihat seperti anomali. Satu-satunya balapan di mana Marquez tidak finish di dua besar terjadi di Austin, sirkuit yang selama bertahun-tahun disebut sebagai kerajaan miliknya. Ia memimpin dengan nyaman sebelum akhirnya terjatuh akibat kesalahan sendiri. Ironisnya, momen itu justru menjadi simbol betapa berbedanya musim 2019. Karena setelah Austin, tidak ada kepanikan, tidak ada overreaction, tidak ada upaya membayar kesalahan dengan agresivitas berlebihan. Sebaliknya, Marquez kembali ke pendekatan paling berbahaya, tenang, kalkulatif, dan efisien. Ia tidak membiarkan satu kesalahan mengubah arah musimnya. Ia memperlakukan kegagalan sebagai data, bukan drama. Dan di level tertinggi MotoGP, mentalitas seperti ini adalah senjata yang mematikan. Untuk memahami betapa spesialnya musim 2019, kita harus menengok masa lalu Marc Marquez. Ia dikenal sebagai pembalap yang selalu berada di tepi jurang, menang atau jatuh, tidak ada di tengah-tengah. Save ekstrim, sudut miring yang gila, dan gaya balap penuh resiko adalah identitasnya. Ia menakutkan tetapi juga rentan. Namun musim 2019 memperlihatkan transformasi yang tidak semua pembalap mampu lakukan. Mengurangi resiko tanpa mengurangi kecepatan. Marquez tetap bisa agresif kapan saja. Ia tetap punya kemampuan untuk memaksa motor di luar batas. Tetapi kini, ia memilih untuk tidak selalu melakukannya. Ia menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Satu-satunya kesalahan besar terjadi di Austin. Ia terjatuh saat memimpin jauh di sirkuit favoritnya. Namun yang membuat momen ini penting bukan kecelakaannya, melainkan responnya setelah itu. Tidak ada balapan penuh amarah. Tidak ada upaya membuktikan diri secara emosional. Ia kembali dengan versi dirinya yang paling berbahaya. Lebih dingin, lebih sabar, dan lebih klinis. Di titik ini, Marc Marquez bukan lagi pembalap yang hidup dari insting semata. Ia adalah pembalap yang menggabungkan insting dengan logika. Jika ada satu aspek yang benar-benar membedakan Marc Marquez 2019 dari versi sebelumnya, itu adalah caranya mengontrol balapan tanpa terlihat memaksakan diri. Dalam banyak seri, ia sengaja tidak memimpin.
Ia membiarkan Andrea Dovizioso membuka jarak. Ia membiarkan Maverick Viñales menunjukkan kecepatan. Ia membiarkan Fabio Quartararo menguasai sesi kualifikasi. Marquez tidak panik, ia menunggu. Ia membaca ritme balapan. Ia memahami kapan ban depan mulai kehilangan grip. Ia tahu di tikungan mana lawan akan kesulitan bertahan. Ia menunggu momen paling menyakitkan, bukan bagi dirinya, tetapi bagi lawannya. Ketika serangan datang, itu bukan serangan panik. Itu satu manuver bersih, seringkali di tikungan yang tidak terduga. Setelah itu, jarak tercipta dan balapan praktis selesai. Inilah kecerdasan balap tingkat tinggi, membuat rival merasa punya kesempatan, lalu mengambilnya dalam satu tarikan napas. Musim 2019 tidak terjadi di ruang hampa. Marquez tidak mendominasi grid yang lemah. Justru sebaliknya, ia menghadapi salah satu kombinasi rival paling beragam dalam sejarah MotoGP. Andrea Dovizioso datang dengan Ducati yang sangat kuat. Maverick Viñales membawa Yamaha ke level yang baru. Valentino Rossi masih menjadi simbol pengalaman dan konsistensi. Fabio Quartararo hadir sebagai rookie dengan keberanian dan kecepatan alami. Namun semua itu runtuh dalam perebutan gelar dunia. Yang membuatnya semakin mengesankan, Marc Marquez melakukannya dengan motor yang bukan tanpa masalah. RC123V dikenal sebagai motor yang agresif, sulit dikendalikan, dan tidak ramah bagi banyak rider Honda lain. Banyak pembalap Honda kesulitan, tetapi Marquez justru menjinakkan motor itu. Ia tidak memaksa Honda menjadi motor yang netral, ia memeluk karakter ekstrimnya. Ia memanfaatkan pengereman keras, mengorbankan stabilitas demi akselerasi, dan mengatur resiko dengan presisi tinggi. Ia bukan sekedar pembalap Honda, ia adalah ekstensi dari motor itu sendiri. Jika kecepatan bisa dipelajari dan teknik bisa dilatih, maka mentalitas adalah sesuatu yang jauh lebih sulit ditiru. Dan di musim 2019, mentalitas Marc Marquez berada di level yang hampir tak tersentuh. Ia tidak terlihat terbebani, ia tidak terobsesi angka, ia tidak terjebak dalam tekanan publik, ia hanya fokus pada proses. Bahkan setelah gelar dunia dikunci, ia tetap tampil serius. Tidak ada balapan santai, tidak ada sikap meremehkan. Profesionalisme dijaga hingga akhir musim. Cedera besar yang datang di musim berikutnya mengubah segalanya. Dan justru karena itulah, musim 2019 kini dipandang dengan perspektif yang berbeda. Ia bukan sekedar musim juara, ia adalah puncak absolut sebelum segalanya runtuh. Musim ini menjadi pengingat betapa langkanya fase ketika seorang pembalap berada di titik sempurna. Fisik prima, mental matang, motor dipahami sepenuhnya, dan rival tidak punya jawaban. Dan mungkin disitulah arti sebenarnya dari kata alien di MotoGP. Bukan pembalap yang selalu paling cepat, bukan pembalap yang selalu paling berani, tetapi pembalap yang membuat semua orang lain terlihat sedang bermain di level berbeda. Di fase itu, tanpa ruang perdebatan, Marc Marquez adalah alien.